Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, apa kabar? Insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, amin. Kemarin kita bahas tentang hati yang sakit, dan salah satu peristirahatan hati yang sakit adalah membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan ini, hari yang ke-6 ini, insya Allah saya ingin menyampaikan beberapa manfaat atau hikmah ketika kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapatkan tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, lagi merasa berat dan susah, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi buat sahabat yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, jangan hiraukan, terus lanjutkan, karena meskipun terbata-bata, kita masih mendapatkan pahala 2 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Buah utrujah itu seperti jeruk manis, aromanya harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak beraroma namun rasanya manis. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi Al-Quran yang kita baca itu nanti akan memberikan pertolongan di hari kiamat nanti, insya Allah. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, bila saja salah seorang di antara kalian berangkat di pagi hari ke masjid untuk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah atau Al-Quran, maka itu lebih baik baginya dari 2 ekor onta. Dan 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta, 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta, serta jumlah ayat-ayat berikutnya lebih baik daripada onta sejumlahnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan onta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena 1 ayat itu ternyata lebih baik dari 1 onta. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka ia mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masya Allah, dilipat gandakan. Gitu kan. 1 kalinya, 1 hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Sungguh sangat luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karenanya, sahabat, di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk membaca sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Seperti kita contoh para salafus soleh, seperti Qatadah itu menghatamkan Al-Quran itu di luar bulan Ramadan itu setiap 7 hari sekali. Itu khatam Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan itu 3 hari sekali khatam Al-Quran. Dan di 10 hari yang terakhir beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap hari. Kemudian kita lihat lagi salafus saleh Ibrahim An-Nakhai menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu setiap 3 hari sekali. Sedangkan pada 10 hari terakhir beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan sahabat Aswad, salafus saleh Aswad, itu membaca Al-Quran sampai khatam setiap hari. Setiap 2 hari sekali khatam, setiap bulannya. Masya Allah. Itulah contoh salafus saleh orang-orang terdahulu kita. Semoga kita bisa mengikuti, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, betapa cintanya mereka kepada Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.